amigos parantos kumada mangos, balik lagi di Gayakin Movie yang akan membawakan part akhir dari serial Eden Zero. Part ini akan menceritakan pertarungan Shiki dan kawan-kawan melawan Kurenai di planet Sun Jewel. Bagaimanakah keseruannya? Daripada banyak tocap, mending langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part terakhir ini diawali dengan pertarungan antara Shiki yang harus berhadapan dengan Garrot, di mana Shiki yang marah bisa dengan mudah mengalahkan si pria cambuk tersebut. Saat membebaskan Homura, gadis itu bilang pada Shiki jika ia ingin menanyakan informasi tentang keberadaan Valkyrie pada si Garrot. Hingga yang mengejutkan, Garrot yang mendengar itu kembali tersadar dan berkata jika ia sangat mengenal Valkyrie. Scene lalu berpindah pada kelompok Rebecca yang ditolong Nino melalui jalan rahasia untuk menuju ke tempat para pekerja pertambangan. Nino tahu semua itu ternyata karena ia sebenarnya bekerja untuk si Kurenai. Bahkan ia memberitahu jika sekarang Kurenai sedang mencari kapal Eden Zero dan udah memasang audio pengawas di mana siapa aja yang menyebut kata Eden Zero akan terdeteksi. Membuat Rebecca ingat ia pernah menyebut kata Eden Zero sewaktu masih berada di kasino. Nggak lama Nino juga jujur jika ia emang dikirim Kurenai untuk menangkap Rebecca yang pernah menyebut kata Eden Zero. Namun berkat cosplay Rebecca jadi anime kesukaan si Nino, pria itu lebih memilih untuk membantu Rebecca. Nino lalu membuka sebuah pintu untuk menuju ke tempat penambang, bahkan sampai memberi rute melarikan diri dari planet itu setelah Rebecca berhasil menyelamatkan teman-temannya. Hingga setelah tugasnya selesai, Nino pun pergi begitu aja. Rebecca akhirnya sampai di tempat penambang di mana ia langsung ditemui seekor burung robot yang seakan meminta gadis itu untuk mengikutinya. Rebecca pun dibawa si burung robot ke hadapan seorang pria aneh yang sedang bermeditasi dengan posisi yang aneh pula. Pria itu ternyata sebelumnya mengawasi Rebecca lewat rekaman dari mata sang burung dan tahu jika gadis tersebut sedang mencari keberadaan Valkyrie. Hingga akhirnya ia mengenalkan dirinya yang bernama Paul yang katanya adalah murid dari si Valkyrie. Paul juga menunjukkan jika sebelumnya ia udah dititipkan sebuah backup yang berisi rekaman tentang alasan kenapa Valkyrie meninggalkan Homura dan datang ke planet itu. Balik lagi ke Garrot yang menolak memberitahu tentang Valkyrie walau Homura udah memintanya. Ia lalu mengurung Shiki dan Homura dalam lingkaran merah dan membuat keduanya lenyap dari sana. Garrot ternyata mengirim Shiki dan Homura ke sebuah gua di mana di sana hidup seekor monster stone kuat yang bernama Black Rock. Gak pakai basa-basi, Shiki dan Homura pun langsung menyerang Black Rock, tapi ternyata kulit sang monster sangat keras sampai nggak bisa ditembus oleh Ether Gear keduanya. Kacaunya, Black Rock bisa mengeluarkan serangga-serangga kecil yang membuat Shiki pingsan. Beruntung, Rebecca dan yang lainnya datang ke sana juga untuk membantu keduanya. Paul meminta mereka semua agar cepat pergi dari gua tersebut karena nggak akan sanggup mengalahkan Black Rock. Namun Homura ingin mengalahkan sang monster karena ia yakin dengan mengumpulkan semua material tambang yang ada pada tubuh Black Rock, kalung tahanan ia dan Shiki bisa terlepas. Pino kemudian menganalisa dan mendapati jika punggung di tubuh Black Rock lebih lemah daripada bagian tubuh lainnya. Karena Shiki pingsan dan nggak ada yang bisa terbang ke atas punggung Black Rock, Homura meminta Rebecca melompat ke pedangnya dengan tujuan akan melempar gadis itu ke atas sang monster. Hingga akhirnya Rebecca berhasil menembak punggung Black Rock dengan Happy Blaster-nya. Disambung oleh Homura yang menembus tubuh sang monster saat makhluk itu terjatuh. Semua material di tubuh Black Rock auto terkirim ke tempat Kurenai membuat kalung Shiki dan Homura berubah jadi 0. Walau sial nggak lama kalung itu mereset kembali ke angka 100.000. Yang Paul bilang Kurenai licik emang nggak pernah membiarkan para pekerjanya terbebas dari area pertambangan tersebut. Namun gak diduga Paul punya kekuatan Ether Gear yang bisa melepaskan kalung-kalung itu dengan sangat mudah. Di sini sebenarnya Paul bisa membebaskan diri kapan aja, namun ia memilih tetap berada di sana untuk menunggu Homura dan memberikan backup yang Valkyrie titipkan untuknya. Scene selanjutnya akan menunjukkan flashback 10 tahun lalu saat Valkyrie membawa Homura ke sebuah planet bernama Oedo dan mengangkatnya jadi murid di tempat itu. Pada suatu hari, Homura memberitahu jika ia punya sebuah boneka peninggalan sang ibu yang sangat Homura sayangi. Di mana ternyata ibu Homura masih hidup karena wanita itu meninggalkan planet tempat tinggal Homura sebelum planet tersebut dibabat habis oleh para penjahat. 5 tahun pun berlalu di mana Homura saat itu diganggu oleh anak-anak berandal yang mengira Valkyrie adalah ibu Homura dan membuli gadis itu karena punya ibu seorang robot.
Homura sangat marah, namun salah satu anak mengancam akan melaporkan pada ayahnya yang seorang pejabat jika Homura melawannya. Singkat cerita, Homura yang nggak bisa menahan emosi dipanggil oleh sang pejabat bersama Valkyrie karena udah berani memukul anak pejabat tersebut. Homura nggak dihukum dan hanya diminta meminta maaf. Namun gadis itu menolak dan malah meminta anak sang pejabat yang meminta maaf karena udah mengejek Valkyrie, membuat si anak pejabat marah dan meminta ayahnya menghukum Homura. Beruntung sang pejabat merupakan tipe pejabat adil yang hanya meminta Valkyrie untuk mendisiplinkan Homura. Bahkan ia mengaku itu salahnya yang terlalu memanjakan sang anak. Sang pejabat juga berkata walau begitu ia tetap menyayangi anaknya yang adalah darah dagingnya sendiri, membuat Valkyrie sadar jika ia bukanlah ibu dari Homura. Dan karena hal tersebut, Valkyrie memutuskan untuk meninggalkan Homura sendirian karena ia berniat mencari ibu Homura yang asli. Valkyrie pun pergi ke tempat Xiaomei untuk menanyakan keberadaan ibu Homura yang asli, di mana yang mengejutkan ibu Homura nggak lain adalah si Kurenai. Valkyrie langsung menuju Sun Jewel dan berhasil menemui Kurenai yang saat itu masih jadi seorang tahanan penambang di mana dulu Sun Jewel dikuasai oleh seorang pria bernama Baron Mordo. Valkyrie datang bersama Paul untuk melepaskan kalung budak yang ada pada Kurenai, namun wanita itu menolak untuk ikut dengan Valkyrie menemui Homura. Kurenai bilang dulu ia terpaksa meninggalkan Homura karena ingin menjadi kaya dan pergi ke kasino, namun malah berakhir dengan hutang yang sangat banyak. Dan jika ia melarikan diri dari hukuman, Kurenai takut kalau Baron Mordo akan mengejar Homura juga. Mendengar itu, Valkyrie meminta Paul melepaskan kalung Kurenai dan memakaikannya pada dirinya sendiri, di mana Valkyrie berniat menggantikan Kurenai menjalani hukuman agar si Kurenai bisa kembali pada Homura. 2 tahun pun telah berlalu sejak Paul dan Valkyrie jadi tawanan di pertambangan. Yang mengejutkan saat itu Paul mendengar kabar jika Kurenai bukan kembali pada Homura namun malah menikah dengan Baron Mordo. Bahkan setelahnya dengan kejam wanita itu menghabisi suaminya sendiri untuk menguasai planet Sun Jewel. Valkyrie yang udah ditipu sangat marah dan meminta Paul melepaskan kalungnya, namun tiba-tiba terjadi ledakan di area kota penambang yang merupakan ulah dari para Monster Stone. Melihat itu, Valkyrie menunjukkan kekuatannya dengan menciptakan ledakan besar. Ia juga lalu bertarung dengan para monster dan berhasil mengalahkan mereka dalam waktu singkat, membuat Kurenai dihujani permata-permata di istananya. Sialnya, saat malam hari ratusan monster kembali datang ke kota penambang, membuat Valkyrie yang kelelahan harus kehilangan satu lengannya. Hebatnya, saat pagi datang, Valkyrie berhasil membabat seluruh monster. Kembali ke masa sekarang di mana Homura datang ke tempat pertarungan Valkyrie 2 tahun lalu, dan yang mengejutkan di sana ada tubuh Valkyrie yang udah nggak bergerak, yang Paul bilang sang android tewas demi melindungi kota penambang. Homura pun auto menangis di hadapan tubuh gurunya. Homura tetap tinggal di dekat tubuh Valkyrie sementara teman-temannya pergi ke bar yang ada di sana. 3 pria yang pernah membantu Homura dan Shiki mendatangi Rebecca dan berkata jika mereka selalu mengagumi Valkyrie, bahkan menyebut diri mereka sendiri dengan nama tentara Valkyrie. Seluruh penambang lalu bergabung dan berkata karena Homura kini udah berada di pertambangan, mereka siap melakukan pemberontakan melawan Kurenai. Sementara itu, di sisi lain Shiki mendatangi Homura dan memuji perbuatan Valkyrie yang udah mengorbankan dirinya demi melindungi manusia. Ia juga mengingatkan Homura jika gadis itu masih punya teman yang akan membantunya melewati masa-masa sulit. Tanpa mereka tahu, bersamaan dengan itu Kurenai udah memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan meriam Oculus dengan niat menghancurkan seluruh kota penambang. Kurenai mengejek Valkyrie dan berkata kalau dulu ia emang sengaja meninggalkan Homura untuk menjadi kaya di planet tersebut. Hingga nggak diduga Shiki datang ke hadapan wanita itu. Shiki bermaksud membawa Kurenai ke hadapan Homura, namun sang wanita jahat bilang ia sama sekali nggak tertarik dengan putrinya sendiri. Kedatangan Shiki nggak membuat Kurenai mengurungkan niatnya untuk menembakkan meriam Oculus, bahkan ia malah memanggil anak buahnya yang disebut Punisher untuk mengepung sang pengendali gravitasi. Mengagumkannya, Shiki langsung menarik tubuh para Punisher dengan Ether Gear-nya dan kemudian menghajar mereka semua. Sialnya, salah satu anak buah Kurenai yang bernama Baku kemudian bergantian menjatuhkan Shiki. Nggak hanya Baku, Garrot juga membantu dengan menyetrum tubuh Shiki menggunakan cambuknya. Hebatnya, Shiki masih aja bisa bergerak dan mendorong tubuh Baku hingga melesat cepat ke arah si Garrot. Shiki lalu beradu kekuatan dengan Kurenai yang bisa menahan pukulan anak itu berkat alat yang ada di tangannya.
Kabar Shiki yang menyerang markas Kurenai seorang diri akhirnya sampai di telinga tentara Valkyrie dan tentu membuat mereka khawatir. Namun Paul bilang sebagai seorang pengguna Ether Gear, ia bisa merasakan jika level Ether Gear Shiki kini udah berada di level tinggi. Setelahnya, Rebecca pergi ke tempat Homura untuk memberitahu keadaan Shiki, namun si Homura yang sangat terpukul dengan kematian gurunya nggak bergeming mendengar kata-kata dari Rebecca. Rebecca lalu meminta Homura menyampaikan apa yang ingin Homura katakan selama ini untuk Valkyrie karena ia yakin sang android yang telah mati masih bisa mendengar perkataan Homura. Kembali ke markas Kurenai, di mana saat itu mereka mendapat kabar kalau meriam Oculus udah dibajak oleh seseorang dan itu semua nggak lain adalah perbuatan Rakenjo yang tertarik pada meriam tersebut. Ia bahkan kini udah tahu keberadaan kapal Eden Zero membuatnya nggak membutuhkan bantuan Kurenai lagi dan berkata akan segera membajak kapal itu dengan pertarungan jarak dekat. Kurenai yang tahu itu perbuatan Draken sangat marah dan berkata akan menghancurkan pria tersebut menggunakan sebuah alat bernama Kurenai Dragon yang merupakan sebuah robot raksasa. Sementara Garrot, Baku, dan Nino yang tergabung dalam kelompok bernama Tiga Zeiten diminta membuat kerusuhan di kota para penambang. Nggak lama, Kurenai Dragon pun muncul di hadapan Shiki di mana si wanita jahat langsung masuk ke dalam robot untuk mengemudikannya. Kurenai Dragon pun langsung menghajar Shiki hingga pertarungan keduanya berpindah ke tengah kota. Di sisi lain, Rebecca dan tentara Valkyrie saat itu sedang menghadapi para Punisher yang mulai menyerang kota penambang. Nggak lama, Baku datang dan langsung menyerang balik para tentara Valkyrie. Beruntung saat akan menyerang Rebecca, Wes datang melindungi gadis itu dengan armor barunya yang bernama Arsenal. Balik lagi pada Shiki yang kewalahan melawan Kurenai Dragon sendirian. Ia terus ditembaki dan hanya bisa menghindar tanpa melakukan serangan balik. Shiki yang terus terbang akhirnya berhasil ditekan dengan satu tinjuan dari Kurenai Dragon. Bersamaan dengan itu, pertarungan pun udah dimulai antara Wes aka Arsenal melawan Baku. Wes menyerang menggunakan Ether Gear-nya yang bisa membuat armor Arsenal mengikuti membuat senjata apa yang Wes mau. Sialnya, Baku masih bisa menghindar dan tahu-tahu muncul di belakang si Wes. Baku menyerang dengan teknik bernama Sonic Wave walau itu nggak cukup untuk menembus pertahanan armor Arsenal. Sialnya, Wes selalu terkena serangan jarak dekat membuat armornya nggak bisa digunakan dalam waktu 30 detik lagi. Wes terus dihujani serangan hingga saat 10 detik tersisa ia bisa kembali menyerang balik. Wes yang nggak mau kehabisan waktu auto membuat tangan robotnya dalam ukuran besar dan kemudian menghantam Baku dengan sangat telak. Membuatnya berhasil mengalahkan Baku bertepatan dengan armor Arsenal yang dinonaktifkan. Kembali pada Shiki yang masih berusaha menahan pukulan dari Kurenai Dragon di mana Ether Gear Shiki nggak mempan pada sang robot yang memiliki teknologi bernama Ether Cutting. Pintarnya Shiki nggak kehabisan akal dan mengincar tanah pijakan mereka hingga hancur, yang ternyata mereka terjatuh ke kota penambang yang selama ini berada di bawah kota emas. Pada kesempatan itu, Shiki membuat tubuhnya sendiri jadi lebih berat dan berhasil membanting Kurenai Dragon ke permukaan. Walau begitu, Kurenai Dragon masih aja bisa bangkit untuk kembali menyerang Shiki. Dengan tekad Valkyrie yang ingin mempertemukan Kurenai dan Homura, Shiki menyerang balik dan berhasil mengenai lengan sang robot dengan telak, walau tangan Shiki sendiri harus terluka parah karenanya. Di sisi lain, saat itu Rebecca dan Whis sedang berganti pakaian di ruang penyimpanan hingga anehnya si Whis tiba-tiba terkunci di ruang ganti. Dan itu semua merupakan perbuatan Nino yang terpaksa menuruti Kurenai untuk berhadapan dengan Rebecca dan yang lainnya. Nino memperingatkan Rebecca untuk nggak keluar dari sana sementara ia akan membantai tentara Valkyrie. Namun tentu Rebecca nggak mau melakukannya membuat Nino mau nggak mau menunjukkan kekuatannya untuk melawan Rebecca. Rebecca berkata ia nggak mau melawan Nino, namun si Nino tetap aja menyerang gadis itu. Rebecca mencoba membalas dengan tembakan walau itu nggak bisa mengenai Nino. Nino kemudian melepaskan pukulan yang anehnya Rebecca malah melamun membuat ia terkena dengan telak. Yang ternyata Rebecca mengingat pertarungannya di tempat Xiaomei yang waktu itu ia harus melawan seorang Bikaber yang menggunakan tinju mirip dengan keadaannya sekarang. Terlebih, Baku yang sebelumnya dilawan Wes menggunakan kecepatan mirip dengan lawan Wes waktu di tempat Xiaomei juga. Sedangkan Shiki melawan pria besi dan kali ini ia harus berhadapan dengan sebuah robot. Hingga di sini akhirnya Rebecca sadar kenapa Homura melawan kloningan Valkyrie karena Xiaomei yang tahu Valkyrie yang asli udah tewas ingin mempertemukan Homura dengan sang guru untuk terakhir kalinya. Di sini juga terbongkar kenapa waktu di tempat Xiaomei mereka harus melepaskan alas kaki karena ternyata itu sebuah petunjuk jika Rebecca akan membangkitkan Ether Gear di kakinya yang bisa membuat gadis itu kembali ke waktu sebelum ia terkena pukulan tadi.
Rebecca yang menyadari hal itu berhasil mundur saat Nino akan menyerang. Ia pun lalu bergerak maju dengan kecepatan tinggi dan berhasil menjatuhkan Nino dengan tendangannya. Scene lalu berpindah ke para tentara Valkyrie yang masih sibuk berhadapan dengan banyak Punisher. Homura yang mendengar ledakan-ledakan dari peperangan itu mencoba membantu, namun ia lalu terjatuh bersamaan dengan Garrot yang datang dan memberitahu jika kaki Rebecca udah terkena obat pelumpuh dari cambuknya di part sebelumnya. Dengan songongnya Garrot menyentuh kepala Valkyrie dan lalu mencambuk kepala sang robot sampai terlepas. Nggak diduga, Homura yang sangat marah lalu membangkitkan kekuatan Ether Gear yang luar biasa yang menciptakan banyak pedang untuk menyerang. Pedang-pedang itu langsung menghujani tubuh Garrot, walau sial pria itu masih aja bisa lolos dan berhasil mengikat lengan Homura dengan cambuknya. Namun yang nggak Garrot sadari, Homura udah berhasil membuat pedang milik Valkyrie melayang ke udara, hingga pedang itu lalu turun dengan cepat sampai menembus tubuh si pria cambuk. Rebecca dan yang lainnya lalu datang, di mana saat itu Homura akhirnya sadar jika ia bisa mengalahkan Garrot berkat kata-kata Rebecca, Shiki, dan teman-temannya yang selalu mendukung dirinya. Sementara itu, Kurenai heboh sendiri karena sewaktu Shiki menahannya, kapal Drakengyo makin mendekat untuk membawa meriam Oculus pergi dari sana. Karena hal itu, ia pun menyerang Shiki dengan kekuatan penuh agar pertarungan mereka cepat selesai. Nggak cukup sampai di situ, Kurenai lalu menembak Shiki dengan 3 buah rudal yang terus mengikuti Shiki kemanapun anak itu menghindar. Pintarnya Shiki lalu menaiki tubuh Kurenai Dragon dan menahan 3 rudal dengan kekuatan gravitasinya. Shiki menambah berat ke 3 rudal untuk menekan tubuhnya sendiri hingga mampu menembus tubuh dari Kurenai Dragon. Bersamaan dengan itu, anehnya semua Punisher di medan tempur pun ikut berhenti bergerak. Yang ternyata itu perbuatan Nino yang udah menonaktifkan mereka semua. Balik lagi pada Shiki yang menepati janji Valkyrie untuk membawa Kurenai ke hadapan Homura. Para tentara Valkyrie bermaksud membalas dendam pada wanita jahat tersebut, namun Shiki meminta mereka mendengarkan keputusan dari Homura. Kurenai yang licik meminta balas kasihan pada Homura agar putrinya itu mau melepaskannya. Homura lalu menunjukkan boneka kesayangannya, di mana Kurenai ternyata udah nggak ingat pernah memberikan boneka tersebut pada putrinya. Hal itu membuat Homura marah dan mengeluarkan pedangnya di hadapan Kurenai. Walau nggak diduga, Homura malah melepaskan ikatan wanita jahat tersebut. Homura lalu bersujud untuk berterima kasih karena Kurenai udah melahirkannya, namun itu juga sebagai tanda putusnya hubungan di antara keduanya. Kurenai yang diminta pergi kemudian lari ke hutan sambil berkata kalau Homura itu bodoh, tapi tiba-tiba ia dipukul menggunakan tongkat besi oleh seseorang. Orang-orang itu ternyata adalah para tawanan yang masih menaruh dendam pada Kurenai, di mana mereka lalu menyiksa sang wanita jahat di hutan tersebut. Sementara di sisi lain, Homura menaruh bonekanya di hadapan tubuh Valkyrie sebagai tanda ikatan mereka sebagai guru, teman, dan juga orang tua. Setelahnya, Shiki dan kawan-kawan kembali ke Eden Zero, di mana kabar kematian Valkyrie merupakan pukulan telak bagi para bintang bersinar. Sister sangat marah karena Shiki dan kawan-kawan gak membawa tubuh Valkyrie naik ke Eden Zero, walau Homura menjelaskan tubuh Valkyrie adalah simbol harapan bagi orang-orang di planet Sun Jewel. Witch menjelaskan pada Sister jika Valkyrie gak akan bisa dihidupkan lagi walau mereka membawa tubuhnya ke Eden Zero. Shiki juga berkata jika kakeknya pernah bilang robot bisa mati layaknya manusia, karena itu baik robot ataupun manusia sama-sama memiliki hati dan perasaan. Homura menambahkan jika ia akan menggantikan posisi Valkyrie sebagai pedang dari kapal Eden Zero dalam petualangan mereka. Namun Sister yang terlanjur kecewa malah pergi meninggalkan mereka semua. Sementara itu, di sisi lain, Drakengyo akhirnya menyadari jika Eden Zero yang sedang mereka kejar cuma merupakan sebuah hologram. Balik lagi pada Sister yang didatangi Witch untuk menenangkan dirinya. Sister marah pada Witch yang bisa setenang itu, namun gak diduga Witch yang sebuah android bisa menangis karena kematian Valkyrie. Hingga akhirnya Sister pun memeluk sahabatnya itu dan season 1 pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye!